Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putu Denis Setiawan dengan NIM D1A122054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel identifikasi risiko yang telah saya buat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah manajemen risiko di Universitas Holok Leo, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Nah, baik karena saya mendapatkan penempatan magang di UPTD Rumah Potong Hewan atau RPH Kota Kendari. Jadi kegiatan yang saya ambil untuk identifikasi risiko pada kali ini adalah kegiatan pemotongan hewan kurban bersama masyarakat dan wali kota Kendari di RPH. Nah, jadi pada kegiatan ini wali kota Kendari secara simbolik menyerahkan eh, hewan kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kendari yang digelar di RPH secara langsung. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan peran RPH sebagai fasilitas publik dan menjamin keamanan distribusi daging kurban untuk masyarakat. Adapun penanggung jawab pada kegiatan ini adalah Koordinator UPTD Rumah Potong Hewan atau RPH Kota Kendari. Nah, sebelum saya menjelaskan identifikasi risikonya, saya akan menjelaskan terkait tabel kriteria probabilitas terlebih dahulu. Nah, dikarenakan kegiatan penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, jadi dalam satu periode saya mengambil 10 tahun dalam satu periodenya. Nah, jadi pada tabel kriteria probabilitas ini terdiri dari tiga kolom, yaitu kolom skor kemungkinan terjadinya dalam satu periode, kemudian kolom level kemungkinan, dan yang terakhir adalah kolom kriteria kemungkinan, yaitu jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam satu periode. Nah, pada skor kemungkinan satu, yaitu pada level kemungkinan hampir tidak terjadi, frekuensinya adalah 1 sampai 2 kali dalam 10 tahun. Nah, selanjutnya skor kemungkinan 2 pada level kemungkinan jarang terjadi, frekuensi 4 kali dalam 10 tahun. Nah, pada skor kemungkinan 3, level kemungkinan kadang terjadi, frekuensinya 6 kali dalam 10 tahun. Skor kemungkinan 4 pada level kemungkinan sering terjadi, ini frekuensinya 8 kali dalam 10 tahun. Kemudian yang terakhir adalah skor kemungkinan 5 pada level kemungkinan hampir pasti terjadi, yaitu frekuensi sangat sering terjadi 10 kali dalam 10 tahun. Ini artinya pasti terjadi setiap tahunnya. Nah, kemudian tabel kriteria dampak risiko. Nah, pada tabel ini terdiri dari 4 kolom, yaitu skala dampak, deskripsi, angka risiko, dan durasi gangguan operasional. Dikarenakan kegiatan pemotongan hewan kurban ini hanya dilakukan dalam sehari, jadi durasi gangguan operasionalnya saya gunakan dalam hitungan jam saja. Jadi yang pertama, dampaknya sangat rendah, yaitu gangguan hanya berlangsung beberapa menit, eh, durasinya kurang dari 1 jam, yaitu skala risikonya adalah 1. Kemudian dampak rendah, yaitu gangguan berlangsung dalam hitungan jam, selama 1 sampai 3 jam, skala risikonya adalah 2. Kemudian dampak risiko sedang, gangguan berlangsung dalam beberapa jam, yaitu gangguan berlangsung selama 3 sampai 5 jam, skala risikonya adalah 3. Kemudian dampak risiko tinggi, yaitu gangguan berlangsung selama berjam-jam, menyebabkan gangguan operasional, eh, tetapi masih dapat dipulihkan dalam waktu yang wajar, yaitu gangguannya berlangsung lebih dari 8 jam, skala risikonya 4. Kemudian yang terakhir adalah eh, dampaknya sangat tinggi, yaitu gangguan yang mengganggu operasional secara signifikan dengan kerugian besar, yaitu gangguannya berlangsung lebih dari 12 jam dengan skala risiko 5. Selanjutnya masuk pada pembahasan utama, yaitu pada tabel identifikasi risiko. Nah, pada tabel identifikasi risiko ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu kolom pertama adalah kejadian risiko, kolom kedua adalah sumber risiko yang terdiri dari sumber risiko internal dan eksternal,
Kemudian ada kolom frekuensi kejadian risiko dan kolom skor frekuensi kejadian risiko. Ini telah saya jelaskan pada tabel pertama, yaitu pada tabel kriteria probabilitas. Kemudian ada kolom dampak risiko dan skor dampak kejadian risiko. Ini juga telah saya jelaskan pada tabel kedua. Kemudian ada kolom pengelolaan atau mitigasi risiko, ada kolom tingkat risiko, dan yang terakhir ada kolom kategori risiko dan prioritas risiko. Nah, pada kolom kategori risiko dan prioritas risiko ini terdiri dari 5 kategori, yaitu kategori yang pertama, kategori risiko yang sangat kecil, itu adalah prioritas risikonya 5. Kemudian kategori risiko kecil, prioritas risikonya adalah 4. Kemudian kategori risiko sedang, prioritas risikonya adalah 3. Kemudian kategori risiko yang besar atau tinggi, prioritas risikonya adalah 2. Kemudian kategori risiko yang sangat besar, itu prioritas risiko 1. Kemudian pada kegiatan pemotongan hewan kurban ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Pada tahap persiapan sendiri terdiri dari 3 kejadian risiko. Adapun kejadian risiko pertama adalah data jumlah hewan kurban tidak akurat. Ini disebabkan oleh 2 sumber risiko, internal dan eksternal. Sumber risiko internalnya adalah pencatatan manual yang dilakukan oleh panitia tidak valid. Kemudian sumber eksternalnya adalah donatur hewan kurban terlambat memberikan informasi terkait jumlah hewan kurban yang akan didonasikan. Ini memiliki frekuensi kejadian risiko 8 kali dalam 10 tahun atau dalam satu periodenya terjadi dalam 8 kali. Em, Memiliki skor frekuensi kejadian 4. Dampak risikonya adalah kekurangan fasilitas dan tenaga kerja saat pemotongan. Nah, dampak ini menyebabkan gangguan pada operasional selama beberapa jam sehingga mendapatkan skor dampak kejadiannya 3. Kemudian di sini ada dua pengelolaan risiko, yaitu yang pertama melakukan konfirmasi ulang kepada seluruh pihak terkait untuk memastikan keakuratan dan kekonsistensian data. Kemudian yang kedua, membuat formulir input donatur standar yang memuat jenis, jumlah, dan waktu penyerahan hewan kurban yang diberikan oleh donatur. Nah, tingkat resikonya di sini adalah 12. Nah, nilai 12 ini didapatkan dengan mengalihkan skor frekuensi dengan skor dampak, yaitu dalam hal ini skor frekuensinya adalah 4, kemudian skor dampaknya adalah 3, mendapatkan nilai 12. Nah, nilai 12 ini berada pada kategori risiko sedang dengan prioritas risiko 3. Selanjutnya, yang kedua adalah minimnya kesiapan logistik seperti pisau, air, dan kantong daging. Nah, sumber risiko internalnya adalah lupa lupa pengadaan alat dari pihak RPH atau pihak panitia, eh, tidak adanya SOP checklist. Nah, eh, sumber risiko eksternalnya adalah gangguan pasokan dari supplier logistik. Frekuensi kejadiannya 4 kali dalam 10 tahun, mendapatkan skor frekuensi kejadian 2. Dampak resikonya adalah tertundanya proses penyembelihan dan distribusi. Ini dapat menyebabkan gangguan operasional selama dalam hitungan jam ya, sehingga mendapatkan skor dampak kejadian risiko 3. Eh, ada beberapa cara mitigasi di sini. Yang pertama, penyusunan daftar logistik rincian atau checklist dan verifikasi oleh panitia. Yang kedua, melakukan pengecekan dan pengendalian alat dan bahan minimal H-7 sebelum kegiatan dimulai. Nah, tingkat resikonya ini sebesar 6. Nilai 6 ini termasuk dalam kategori risiko kecil sehingga prioritas risikonya 4.
Kemudian masuk kepada tahap persiapan yang ketiga yaitu eh, kejadian risiko ketidakpastian tenaga kerja. Nah, sumber risiko internalnya adalah kurang kurangnya tenaga pemotong dan relawan yang terlatih. Nah, adapun sumber risiko eksternalnya adalah eh, ketergantungan pada relawan dan masyarakat yang tidak hadir. Nah, jadi kejadian risiko ini frekuensi kejadiannya 4 kali dalam 10 tahun, sehingga mendapatkan skor frekuensi 2. Adapun dampak dari kejadian risiko ini adalah beban kerja menumpuk, yang kedua kelelahan pada tenaga kerja. Nah, ini mendapatkan kejadian risiko dalam angka 4 karena dapat mengganggu operasional dalam jangka waktu yang cukup panjang. Di sini ada beberapa pengelolaan atau mitigasi risiko yang dapat dilakukan. Yang pertama, memberikan pelatihan singkat atau briefing teknis kepada pemotong dan relawan sebelum hari pelaksanaan. Yang kedua, menyusun daftar nama dan pembagian tugas relawan. Kemudian yang terakhir, menyiapkan tim cadangan untuk relawan pengganti yang sudah standby. Nah, skor dampak risikonya adalah 8, diperoleh dari skor frekuensi dikali dengan skor kejadian risiko, yaitu 2 kali 4 mendapatkan 8. Ini nilai 8 ini termasuk dalam kategori kecil, sehingga prioritasnya 4. Nah, kemudian kita masuk pada tahap pelaksanaan, terdiri dari 4 kejadian risiko. Yang pertama adalah hewan kurban mengamuk atau melawan saat proses penyembelihan, bersumber dari risiko internal dan eksternal. Adapun sumber risiko internalnya adalah kesalahan penanganan oleh petugas, panitia atau maupun pemotong. Sumber risiko eksternalnya yaitu hewan dalam kondisi stres akibat perjalanan yang panjang, maupun dapat juga disebabkan oleh kerumunan warga yang sangat banyak. Frekuensi kejadiannya adalah 6 kali dalam satu periode, yaitu 6 kali dalam 10 tahun, sehingga mendapatkan skor frekuensi 3. Dampak dari resikonya adalah cedera pada petugas, maupun hewan kurban melarikan diri ataupun kabur. Skor dampak risikonya adalah 3. Kemudian mitigasinya terdiri dari 2, yaitu melatih petugas tentang teknik penanganan hewan sesuai SOP. Yang kedua, menggunakan tali atau jalur untuk masuknya hewan kurban agar aman dan tertutup dari kerumunan warga. Tingkat resikonya di sini adalah 9. Nilai 9 ini termasuk dalam kategori risiko sedang, sehingga prioritas risikonya adalah 3. Kemudian kejadian risiko yang kedua yaitu alat penyembelihan tidak steril atau tumpul. Nah, sumber internalnya adalah tidak ada pengecekan berkala oleh petugas maupun panitia yang penyelenggara. Kemudian sumber risiko eksternalnya adalah tidak ada alat cadangan dari supplier. Frekuensi kejadiannya 4 kali dalam satu periode, ini cukup rendah, sehingga mendapatkan skor frekuensi 2. Eh, Dampak dari risikonya adalah proses penyembelihan dapat terganggu, dan kedua hasil daging tidak higienis. Skor dampak risikonya yaitu 2. Adapun cara pengelolaan risikonya adalah melakukan sterilisasi alat sebelum digunakan. Lalu yang kedua melakukan inspeksi kelayakan alat Amin 1 sebelum pelaksanaan, dan yang ketiga penyediaan alat cadangan. Tingkat resikonya di sini adalah 4, diperoleh dari skor skor frekuensi dikalikan dengan skor dampak, yaitu 2 kali 2 mendapatkan nilai 4.
Nilai 4 ini termasuk dalam kategori risiko yang sangat kecil sehingga prioritas risikonya adalah 5. Kemudian masuk pada kejadian risiko pada tahap pelaksanaan ketiga yaitu cuaca ekstrim atau cuaca ekstrim, hujan deras atau panas terik saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Sumber resiko internalnya adalah kurangnya tenda atau atap pelindung pada area penyembelihan. Eh, Adapun sumber resiko eksternalnya adalah cuaca buruk di hari pelaksanaan. Ini frekuensi terjadinya cukup tinggi, yaitu 6 kali dalam 10 tahun, yaitu satu periode, sehingga mendapatkan skor frekuensi 3. Adapun dampak risikonya adalah kegiatan dapat terhenti maupun eh, daging yang telah disembelih cepat rusak, sehingga mendapatkan s- skor dampak 4. Adapun cara mitigasinya adalah menyediakan tenda atau pelindung darurat di lokasi tamu dan pembagian daging. Yang kedua, membuat skenario penjadwalan ulang atau pembagian sesi jika terjadi cuaca ekstrim. Adapun tingkat risikonya adalah 12. Angka 12 ini termasuk dalam kategori risiko sedang, sehingga eh, prioritas risikonya mendapatkan prioritas 3. Kemudian kejadian risiko yang terakhir adalah masyarakat terlalu ramai dan tidak tertib. Nah, sumber risiko internalnya adalah kurangnya pengamanan dari pihak panitia. Sumber risiko eksternalnya adalah antusias masyarakat yang sangat tinggi. Frekuensinya, frekuensi kejadian risikonya ini sangat tinggi ya. eh, Menyentuh angka 8 kali dalam waktu 10 tahun atau 8 kali dalam satu periode, sehingga mendapatkan skor frekuensi 4. Dampak risikonya adalah risiko kerumunan dan kecelakaan pada masyarakat maupun pekerja di lapangan. Skor dampaknya mendapatkan skor 4. Adapun pengelolaannya adalah menyusun jalur antrean satu arah dan membuat pembatas fisik. Yang kedua, menugaskan petugas keamanan dan pengarah massa dari panitia ataupun dari pihak kepolisian yang memiliki wewenang. Dan yang terakhir adalah memberikan edukasi masyarakat melalui pengumuman dan spanduk tentang jadwal dan alur pada kegiatan kurban ini. Di sini tingkat risikonya menyentuh nilai 16, yaitu kategori yang kategori risiko besar, sehingga prioritas risikonya adalah 2. Kemudian masuk pada tahap terakhir adalah pada tahap pelaporan. Terdiri dari 3 kejadian risiko. Yang pertama, laporan tidak lengkap atau tidak sesuai format. Sumber risiko internalnya adalah kurangnya pengawasan panitia maupun pengurus RPH dalam membuat laporan kegiatan. Risiko eksternalnya adalah format pelaporan dari Pemda atau pemerintah daerah berubah secara mendadak. Frekuensinya adalah 4 kali dalam kurun waktu 10 tahun atau 4 kali dalam satu periode. Ini mendapatkan skor frekuensi 4, sehingga dampak dari risikonya adalah revisi berulang. Yang kedua, keterlambatan pelaporan resmi sehingga memperoleh dampak risiko 4. Pengelolaan risikonya ada dua, yaitu memberikan tempat laporan resmi dari awal kepada panitia pelaksana, kemudian melakukan pengecekan akhir oleh pihak RPH sebelum dikirim ke instansi terkait. Tingkat resikonya yang didapat adalah 8, ini tergolong dalam kategori risiko kecil, sehingga mendapatkan prioritas risiko 4. Kemudian pada kejadian risiko pada tahap pelaksanaan yang kedua, yaitu dokumentasi kegiatan hilang atau tidak tersimpan. Ini bersumber dari risiko internal, sumber internal adalah
yaitu tidak adanya backup file atau dokumentasi pada panitia. Sumber eksternalnya adalah kerusakan alat dokumentasi karena cuaca ataupun kecelakaan. Ini sangat jarang terjadi, frekuensinya satu kali dalam kurun waktu 10 tahun atau satu periode, sehingga eh, mendapatkan skor frekuensi satu. Kemudian dampak resikonya adalah dokumentasi kegiatan tidak valid, kemudian reputasi RPH menurun. Ini dapat menyebabkan kerugian pada pihak RPH tentunya, sehingga mendapatkan dampak risiko 4. Skor risiko dampak risiko 4. Adapun pengelolaan atau mitigasi yang dapat dilakukan adalah menugaskan dua tim dokumentasi, eh, terdiri dari tim dokumentasi utama dan cadangan dengan kamera maupun ponsel. Yang kedua, menyimpan salinan dokumentasi di Google Drive atau OneDrive dalam flash disk dan flash disk. Tingkat resikonya ini eh, memiliki nilai 4, tergolong sangat kecil, sehingga mendapatkan prioritas risiko 5. Yang terakhir adalah pelaporan tidak tepat waktu. Nah, ini sumber risiko internalnya adalah penundaan atau keterlambatan pengumpulan data oleh tugas lapangan. Sumber eksternalnya adalah gangguan jaringan atau cuaca saat pengiriman online. Frekuensi kejadiannya lumayan tinggi, yaitu 6 kali dalam 10 tahun. Kemudian mendapatkan skor frekuensi 3. Dampak risikonya adalah keterlambatan evaluasi kegiatan oleh pihak terkait. Dalam hal ini adalah RPH sendiri mendapatkan skor dampak risiko 5. Kemudian pengelolaan atau mitigasi yang dapat dilakukan adalah menentukan deadline internal, misalnya H+1 untuk draft awal laporan. Kemudian yang kedua, mengizinkan pengumpulan data bertahap per bagian, yaitu data hewan, dokumentasi, atau pembagian daging. Yang terakhir adalah menyiapkan jaringan internet cadangan atau pengiriman manual jika ada gangguan. Nah, tingkat resikonya ini adalah menyentuh angka 15. Ini kategori cukup besar sehingga mendapatkan prioritas 2. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam eh, tabel identifikasi risiko ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.